Hai Night Dolls, makasih ya udah klik video ini. Di sini Yuri bakalan nyeritain cerita seram dan fakta gelap sebelum kalian tidur, supaya kalian mimpi indah. Hihihihihi. Sebelum kita mulai, jangan lupa support Yuri dengan klik subscribe, komen, like, dan share juga ya ke teman kalian, supaya teman kalian mimpi indah juga. Hihihi. Oke, tanpa berlama-lama, Yuri langsung cerita aja ya. Check it. Warga desa Kalipenggung dibuat show saat seorang perempuan berusia 22 tahun ditemukan tak bernyawa di dalam kamar rumah orang tuanya. Kondisi korban saat ditemukan menunjukkan adanya dugaan kekerasan. Merinda Triagustin, seorang perempuan berusia 22 tahun yang tinggal di desa Kalipenggung, Kecamatan Randuagung, Kabupaten Lumajang. Merinda dikenal sebagai anak yatim piatu. Setelah kedua orang tuanya meninggal, ia tinggal bersama paman dan bibinya. Meski begitu, Merinda masih sering datang ke rumah peninggalan orang tuanya. Rumah yang penuh kenangan itu ternyata menjadi lokasi terakhir dalam hidupnya. Pelaku adalah pacarnya sendiri, seorang pemuda berusia 18 tahun, berinisial Ir atau yang akrab dipanggil Ari. Hubungan mereka sudah berjalan sekitar 1 tahun karena rumah mereka berdekatan. Awalnya mereka saling mengenal sebagai tetangga sebelum akhirnya berpacaran. Dari luar, hubungan mereka terlihat baik-baik saja. Nggak ada yang menyangka kalau kisah cinta itu bakal berakhir dengan tragedi. Semuanya terjadi pada malam Kamis, 2 Juli tahun 2026. Malam itu, Merinda dan Ari sempat pergi makan bersama di kota Lumajang. Setelah itu, mereka menuju rumah orang tua Merinda yang saat itu sedang kosong untuk menghabiskan waktu berdua. Awalnya, malam itu berjalan seperti biasa, tapi suasananya berubah drastis setelah keduanya melakukan hubungan intim. Merinda merasa kesal karena Ari malah sibuk bermain ponsel setelah momen tersebut. Hal itu memicu pertengkaran. Adu mulut mereka makin memanas hingga Merinda diduga mengucapkan kata-kata yang menghina orang tua Ari. Ucapan itu membuat Ari kehilangan kendali. Dalam kondisi emosi, Ari mengambil sebatang kayu lalu memukul Merinda sebanyak 3 kali hingga korban terjatuh dan tak berdaya. Tapi kekerasan itu belum berhenti. Ari kemudian menyepal mulut Merinda menggunakan kain spray agar korban tidak bisa berteriak. Setelah itu, ia mencekik leher. Merinda memakai celana jeans milik korban sendiri. Sampai akhirnya, Merinda meninggal dunia. Korban ditemukan dalam kondisi setengah berpakaian yang menunjukkan bahwa pembunuhan itu terjadi tidak lama setelah mereka berdua melakukan hubungan ini. Setelah memastikan Merinda sudah tidak bernyawa, Ari pulang ke rumahnya seolah-olah tidak terjadi apapun. Namun, yang dilakukan Ari keesokan harinya justru membuat banyak orang terkejut. Alih-alih melarikan diri jauh, Ari malah berpura-pura panik. Ia menghubungi teman Merinda dan meminta temannya datang untuk mengecek kondisi korban. Ari berdalih kalau telepon dan pesan yang ia kirim ke Merinda tidak mendapat balasan. Saat teman korban datang ke rumah itu, Merinda ditemukan sudah meninggal dunia di dalam kamar. Rencana Ari untuk mengelabui semua orang ternyata tidak berjalan mulus. Polisi dari Satreskrim Polres Lumajang langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengumpulkan berbagai bukti. Dari hasil penyelidikan, keterangan Ari mulai menunjukkan banyak kejanggalan. Kurang dari 24 jam setelah jasad Merinda ditemukan, polisi akhirnya berhasil mengungkap fakta yang sebenarnya dan menangkap Ari sebagai pelaku pembunuhan. Saat ini, Ari telah ditahan di Mapolres Lumajang dan menjalani proses hukum. Karena usianya sudah 18 tahun, ia diproses sebagai orang dewasa sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Polisi menjeratnya dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan yang memiliki ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.